menilai Buya ini gimana, Be? Apakah sudah masuk dalam kategori apa nih, Be? Saya perhatikan sebagian pernyataan dia itu memang ya murtad, keluar dari Islam. Kira sebaiknya segera hentikan, bertaubat kepada Allah. Dugaan-dugaan orang Mekah, siapa Muhammad ini? Seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh penderitaan. Kemudian dia banyak berbicara masalah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ini menjadi catatan. Jadi nggak ada namanya Nabi mengajarkan dendam kepada agama apapun, nggak ada. Dan kota Madinah sendiri dibangun itu sebagai kota Madinah kan dari kata tamadun, civilization. Ya, itu kan berdasarkan fakta, berdasarkan konsensus dengan semua agama yang ada. Seperti kita di Indonesia begini kan, konsensusnya kan Pancasila. Ya, untung negara kita bukan negara agama ya, tapi agama yang bertuhan. Kalau negara beragama itu sangat efektif sekali dan sangat menguntungkan sekali seorang diktator untuk melaksanakan kediktatorannya, karena semua keputusan agama yang tidak bisa dibantah. Ini persoalannya. Kita sudah bersyukur kita negara beragama kok, Tuhan Yang Maha Esa. Iya, jadi perlu kita waspadai. Dan setelah kemudian pelajaran penting kita tentang bagaimana Islam itu berkembang seperti pesatnya, bahwa ketika Mekah itu ditaklukkan, berhala ditumbangkan semuanya, dan gambar Siti Aisyah, Siti Maryam dan Aisyah tidak boleh dihapus. Lalu orang-orang musyrik yang mereka dulu memusuhi Nabi Muhammad sudah diikat tangan semuanya, suruh berbaris di depan Nabi. Mereka sudah pucat semuanya, mungkin mau digantungin semuanya. Apa kata Nabi? Aqulu lakumul yawm kama qala Yusuf li ikhwatihi la tathriba alaikumul yawm irja'u antumut tulaqa. Ya, kata Nabi, tahukah kamu apa yang saya lakukan sama kamu? Ya, mudah-mudahan saya dikasihani, saya mungkin diampuni. Kata Nabi, saya akan mengatakan hari ini seperti apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yawm, tidak ada dendam di antara kita ya. Selesai. Antumut tulaqa, kamu silakan, irja'u antumut tulaqa, silakan pulang, kamu merdeka semuanya, bebas semuanya, tidak ada dendam. Ini kan rekonsiliasi yang sangat indah sekali. Jadi apabila kita membangun persatuan kemudian masih menyiskan dendam di antara kita, ini menjadi tidak nyaman gitu ya. Jadi satu jalan adalah rekonsiliasi. Dan kita sendiri juga putus saja Pak Brigjen yang Wahid, kita masih ada dendam sosial kok. Iya, ya kita rekonsiliasi dong. Udah, la tathriba alaikumul yawm, jangan ada dendam di antara kita. Siapapun yang di dirinya masih menyimpan dendam dan kebencian, jangan berbicara masalah perdamaian. Mosok semua. Buktikan dengan diri kita sendiri. Kemudian yang kasus lagi ini masalah klaim sorga. Ini sorga ini milik siapa sih sesungguhnya? Ini kan neraka, kafir, bid'ah kan sehari-hari. Telinga saya jadi panas begini. Tapi ya saya tidak pernah membantah ya. Kalau kau yakin masuk surga silakan saja. Tapi tadi Allah mengatakan bahwa am hasibtum an tadkhul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masatumus sarra'u wad dharra'u. Apakah engkau mengidahkan masuk surga dengan mudah hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah masuk surga? Enggak. Coba bercermin dari orang yang zaman dahulu, mereka menderita, mereka sengsara, mereka terkapar, wa zulzilu hatta yaqulu rasulul ladzina amanu ma qalu mata nasrullah. Menderita, ini baru masuk surga, bukan dengan usapan. Jadi yang ingin perlu saya sampaikan di sini bahwa
masalah sorga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Allah yang menentukan. Saya tidak pernah mengatakan agama sama. Agama berbeda, syariatnya berbeda. Tetapi nanti siapa yang masuk surga itu urusan Tuhan, karena hak prerogatif Tuhan. Kita sebagai manusia tidak punya hak mengklaim surga milik kita. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Memang ini punya kita, punya nenek moyang kita. Nah, coba kita dengarkan ini surat Al-Hajj ayat 17. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, maksudnya umat Islam, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wasabiuna, dan agama Paseban, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wal majus, dan orang-orang Majus, walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik penyembah berhala. Siapa yang bakal masuk surga? Allah menjawab, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang akan menentukan nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Kita tidak bisa menentukan siapa masuk surga dan siapa masuk neraka. Kita disuruh berlomba, fastabiqul khairat. Surga Allah yang menentukan. Karena bagaimana? Innallaha ala kulli syai'in syahid. Karena Allah selalu menyaksikan apa yang kita lakukan. Bukan klaim surga milik kita. Jadi ada beda. Kalau orang mengatakan agama sama, mungkin saya diserang. Saya tidak pernah mengatakan agama sama. Tapi surga adalah milik Allah dan mutlak, bahwa keputusannya bukan sekarang, tapi nanti di hari kemudian. Itu hak prerogatif Allah semuanya. Yang kedua, kita lihat bahwa surat Al-Maidah ayat 69. Innalladzina amanu walladzina hadu, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, wan nasara, wasaibuna, dan paseban. Ini gitu. Ini ada beda. Sini wan nasara, walladzina hadu, ini wasabiun, kalau sini wasabiin. Jadi nanti ada rumit alamiah ini sendiri. Dan kita tidak bisa menyalahkan Al-Quran, kita mencari takhrij. Supaya tidak menyalahkan Al-Quran, kita melalui takhrij namanya itu. Yaitu wan nasara man amana billah, persyaratannya adalah siapapun yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa amila sholihah, dan beramal saleh. Amila sholihan, sholihan ini bukan maf'ul tapi sifat. Bukan sifatnya amila. Amila fi'il, perlunya maf'ul. Jadi soleh ini sifatnya maf'ul. Asalnya wa amila amalan solihah. Itu loh Arabnya gitu. Fala khaufun alaihim walahum yahzan. Tidak perlu takut, nggak perlu sedih. Sudah, yang penting beramal solehlah kamu. Berbuatlah kebaikan-kebaikan. Bukan mengklaim surga. Itu, ini berkaitan dari Tuhan. Kemudian yang kita menjadi rumit lagi persoalannya adalah ini sampai kasus masalah kafir mengkafirkan, sampai Kang Said Akil menawarkan satu solusi dengan istilah apa ya, non muslim ya, jadi tidak menggunakan kata kafir muslim. Nah, ini saya ingin mencoba menyampaikan pengertian kafir itu apa sih sebetulnya. Ini sejarah terminologi di dalam bahasa Arab, kata-kata kafar itu apa sebetulnya. Kita lihat surat pertama, surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan bertobat nasuha yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum, semoga Tuhanmu, ayyukaffiru ankum sayyiatikum, supaya Tuhanmu mengkafirkan dosa-dosamu. Jadi mengkafirkan artinya mengampuni. Ayyukaffiru ankum sayyiatikum, mengampuni, bukan mengkafirkan dosa-dosa kamu. Itu satu. Kemudian
apa itu makna kafir dalam bahasa Arab. Karena nanti kafir juga sekarang kan berbeda makna kafirnya, sudah itu makna kafir politik nanti, bukan kafir linguistik. Ya, yang kedua itu hadis Nabi, kadal fakru ayyakuna kufran, kemiskinan itu mendekati kekufuran. Maknanya begitu bahasanya, kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi banyak para ustadz yang salah paham, jadi kiai harus kaya, mubalik harus mobilnya pakai BMW ya dari 7 ya, Mercy harus kaya. Kalau fakir nanti mendekati kekufuran. Ini logika ini kan nggak jelas.